OTW record. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di room ujian untuk Research for Public Relation kelas E sesi pertama. Jadi kita balik ke rubrik penilaian ujian. Jadi nanti nilai kalian akan sesuai dengan rubrik. Di bagian UTS Q&A, kalau kalian bisa lihat. Nilai maksimal 100, kemudian nanti nilai Q&A ini, dan nilai report akan dirata-rata. Untuk nilai Q&A ini dan presentasi kalian bakal dapat 60%, kemudian nilai paper kalian kemarin itu bakal di 40%. Oke. Jadi kalau kalian merasa nilai di papernya masih nggak bagus, silahkan dimaksimalkan Q&A presentasi ini. Dan maksimal dari kalian, maksimal tiap kelompok, maksimal tiap personel boleh bertanya 2 pertanyaan, tetapi kalian berhak menjawab berapapun pertanyaan. Nah, sebelum kalian menyampaikan pertanyaan, silahkan sebutkan NIM-nya. Oke. Jadi sebutkan NIM-nya dulu, baru sampaikan pertanyaannya. Aku akan nilai kualitas pertanyaan kalian. Kemudian ini nanti pembagiannya adalah 10 menit pertama yang akan bertanya adalah kelompok tulus berarti. Sementara 10 menit kedua yang bertanya adalah flanelis. Sesi bertanya ini termasuk juga waktu lawan untuk menjawab. Oke. Jadi 10 menit pertama, tulus akan bertanya dan flanelis akan menjawab. 10 menit kedua, flanelis bertanya dan tulus menjawab. Jika kalian jika kalian memakan waktu terlalu banyak, teman kalian tidak akan mendapatkan waktu dan nilai. Jadi perhatikan itu. Oke? Silakan open cam untuk yang ujian. Oke. Silakan open cam. Oke, tulus udah siap buat bertanya? Siap, Pak. Oke, pastikan audionya oke ya. Kemudian flanelis, siapkan catatan untuk kalian menjawab pertanyaan. Oke. Oke, kita mulai dari waktu akan aku mulai sesaat setelah kalian bertanya. Jadi pertanyaan pertama, time masih kosong. Oke, silakan siapa dulu yang dari tulus yang bakal nanya? Sebutkan NIM-nya dulu. Saya, Pak, NIM 236. Oke, 236. Silakan bertanya. Saya mau bertanya untuk bab strategi, taktik, tools, dan outcome. Di sana mereka menuliskan memprogram Scarlett untuk bisa melakukan ekspansi ke pasar internasional. Namun cara yang digunakan adalah memberikan giveaway dan kompetisi dengan influencer. Apakah cara ini efektif untuk mewujudkan ekspansi produk ke pasar internasional? Dan dalam bab program dituliskan menciptakan tren baru dengan influencer. Membuat tren baru apa yang dimaksud ini seperti apa? Oke. Ada lagi, Adam? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Silakan mau langsung dijawab atau mau bertanya?
Waktu berjalan. Saya boleh bertanya, Pak? Boleh. NIMO berapa? 350. 350, oke. Di problem statement-nya ini kan di problem statement ini kan Scarlett Whitening merupakan produk kecantikan yang dapat mencerahkan kulit karena mengandung glutathione dan vitamin E. Lalu apa bedanya seperti vitamin? Karena di sini di problem statement-nya meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan kulit sama seperti obat dong, seperti itu. Problem. Oke. Ada lagi? Oke. Apa bedanya kosmetik kalian atau skincare kalian dengan obat? Katanya Sela. Boleh langsung dijawab, Pak? Bos, boleh. Oke. NIMO berapa? NIM 29. Oke. Nah, jadi perbedaan kosmetik Scarlett Whitening dengan obat di sini adalah Scarlett Whitening ini dipakai untuk kulit luar. Nah, sedangkan kalau obat-obatan itu pengobatan dari dalam. Jadi kita bisa kalau obat itu perawatan dari dalam. Nah, kalau Scarlett sendiri itu perawatan dari luar. Oke. Thank you. Thank you, Herlina. Ada lagi? Yang mau menjawab silakan, yang mau bertanya silakan. Saya boleh bertanya lagi? Boleh. Jatahmu kurang satu lagi. Di sini kan di problem statement-nya namun minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan kulit, Scarlett Whitening menjadi solusi dalam penggunaan produk di mana produk ini dengan memiliki harga terjangkau dan menjadi solusi dalam merawat kulit. Lalu di bagian atas glutathione ini dan vitamin E yang sangat bagus untuk kulit yang lebih cerah. Jadi ini seperti diskriminasi dong di problem statement-nya. Apa yang dimaksud diskriminasi di sini? Bisa tolong dijelaskan? Ini dimencerahkan, membuat kulit lebih cerah. Membuat kulit lebih cerah itu adalah diskriminasi. Oke. Benar? Seperti itu yang dimaksud? Sela? Iya. Oke, terima kasih. Silakan untuk yang lain. Misi, Pak. Oke, silakan Anissa. NIMO berapa? 423. Oke, silakan. Ini menurut saya menjaga kesehatan kulit dan menggunakan skincare. Nah, jadi menggunakan skincare itu salah satu cara kita merawat kulit melalui luar dengan menggunakan Scarlett itu. Jadi ibaratnya menjaga kesehatan kulit melalui luar dengan ya vitamin E segala macam itu. Ya walaupun ya pasti tidak langsung bereaksi, tetapi itu salah satu cara untuk merawat kesehatan kulit. Oke. Kamu menjawab pertanyaannya siapa? Anissa? Jawab pertanyaan saya lah. Sela tadi bertanyanya adalah apakah problem statement kalian tidak merupakan diskriminasi gitu? Karena berusaha mencerahkan. Tapi tetap ada nilainya kok. Permisi Pak, izin menambahkan. Oke, kamu dari kelompok? Oke. 004. 004. Dari kelompok? Oh, nama kelompok ini Flanelis. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Sayla tadi. Yang dimaksud mencerahkan di sini
itu bukan hanya mencerahkan warna kulitnya saja, tetapi mencerahkan keseluruhan. Semisal nih di Scarlett ini kan juga kan dia kan mencodokkan untuk brightening. Ada produk yang mereka tuh lebih fokus di acne dan brightening. Nah, brightening di sini itu kan artinya kan mencerahkan kulit. Ini juga tidak satu sisikan orang yang berkulit putih atau orang yang berkulit hitam itu tidak bisa cerah. Cerah di sini tuh maksudnya itu dalam keperawatannya, menjaga kesehatan kulitnya. Jadi ketika orang berkulit sawo matang dia memakai Scarlett, apakah dia tidak bisa secerah itu? Mbaknya itu berpikir kalau cerahnya itu kayak cerah-cerah terang. Nah, di sini aku lurusin, cerahnya ini tentang pencerahan penjagaan kulit, kesehatan kulit. Oke, kita ambil konteks ketika kulitnya itu semisal nih gatal atau korengan. Nah, itu kan berarti kayak kulitnya udah terbukti kalau dia tuh kulitnya tuh nggak dijaga dan kecerahannya tuh nggak ada. Gitu. Dari saya gitu sih, Pak. Oke, thank you. Tulus, silakan bertanya. Atau kalau dari Flanelis ada yang mau menambahkan atau menjawab juga silakan. Kita cuma punya waktu 3 menit lagi untuk 60% nilai kalian. Tiga menit lagi. Pak, boleh diulang pertanyaan nomor 1 tadi nggak, Pak? Oke. Silakan, Adam. Baik, Pak. Pada strategi, taktik, tools, dan outcome dituliskan memprogram Scarlett untuk bisa melakukan ekspansi ke pasar internasional. Namun cara yang digunakan adalah memberikan giveaway dan kompetisi dengan influencer. Apakah cara ini efektif untuk mewujudkan ekspansi produk ke pasar internasional? Dan dalam bab program dituliskan menciptakan tren baru dengan influencer. Membuat tren baru apa yang dimaksud? Ini seperti apa? Tren barunya seperti apa? Oke. Pasar internasional tapi pakai giveaway. Kemudian tren yang kalian maksud, planningnya kayak gimana? 2 menit lagi. 1,5 menit lagi lebih tepatnya. Misi Pak, boleh nambah pertanyaan nggak Pak? Boleh, silakan. Saya Ikrom 516. Mau tanya tentang positioning sih Pak, karena di sini kan tertulis salah satu poinnya adalah lulus uji BPOM dan menonjolkan aroma segar, body scrub, skincare dan lain-lain. Nah kalau kayak gini tuh menurutku bukan positioning ya, dan ini tuh apa perbedaan dari brand-brand lainnya? Kalau lulus uji BPOM, brand-brand sebelah pun juga semuanya mungkin sudah, dan istilah positioningnya menurut saya belum ada gitu. Nah, ini mungkin bisa diperjelas teman-teman. Terima kasih. Oke, nice. Kau masih punya jatah 1 pertanyaan lagi, Ikrom. Oke, Tulus, ada tambahan pertanyaan? 30 detik lagi. Bisa dengar nggak, Pak? Dengar. Oke. Nah, mungkin aku bakal ngejawab pertanyaan dari Mas Adam tadi. 10 detik, pendek. Oke. Giveaway merupakan bagian dari pemasaran internasional Scarlett. Karena di bagian tahap pertama langsung kita memancing dulu apakah giveaway ini langsung efektifkah kalau ditaruh di media sosial. Oke, poinnya apa? Media sosial ini kan juga Hazel. Gimana Pak? Hazel. Poinnya apa?
Apakah giveaway itu memang strategi yang oke, itu langkah pertama aja. Langkah keduanya apa? Langkah pertama giveaway, langkah keduanya apa? Ya, langkah pertamanya apa? Tadi itu tentang apa? Giveaway. Kemudian langkah berikutnya langkah BA dan Halodoc untuk mengajak collab gitu. Itu aja? Oke, thank you. Oke, sesi pertama selesai. Aku umumkan nilai sementaranya. Dari Tulus 23685, 350 65, 51675, pertanyaanmu bagus meskipun cuma satu. 2970, 42365, dan 00470. Oke, di sesi kedua, jangan bertanya terlalu panjang dan jangan menjawab terlalu panjang. Langsung intinya aja. Jelas? Oke, silahkan Flanelis untuk bertanya dan Tulus bersiap untuk menjawab. Waktunya bakal aku mulai sesaat setelah pertanyaan pertama selesai. Sama seperti tadi. Oke, silakan. Permisi Pak Fuad. Saya Pak bertanya Pak. Oke, Ikrom, Nim. Ya Pak, Adam Daniel. Oh, sorry, Adam. Saya bisa izin buat join device sama teman nggak Pak? Soalnya ini baterai device saya mau habis. Bebas, boleh. Terima kasih Pak. Oke, Flanelis silakan. Saya izin bertanya Pak. Oke. 229. NIM 229. Ya. Jadi di media planning dari kelompok Tulus mencantumkan bahwa strategi iklannya melalui media digital televisi untuk menjangkau pasar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah masih relevan mengiklankan suatu produk skincare ini di media televisi? Karena terus terang bahwa banyak milenial atau orang-orang sekarang itu yang tidak menonton TV gitu. Bagaimana bisa dijelaskan? Mungkin itu saja sih Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Waktunya udah mulai. Herlina 29 ya? Iya Pak. Nah, jadi saya ingin nanya, menurut kalian bagaimana potensi ke depannya pasar, apakah Scarlett ini dapat menguasai pasar Malang Raya, dan bagaimana caranya kalian mengajak masyarakat Malang Raya untuk memakai produk Scarlett? Oke. Oke, yang lain? Pak, boleh bertanya Pak? Iya, silakan. Oke, karena aku lihat di Smart Goals-nya itu, yang pertama di spesifiknya itu menyinggung tentang Paris Fashion Week. Apakah semua customer atau pelanggan pengguna Scarlett Whitening, khususnya yang mahasiswa atau mahasiswi Malang Raya, peduli terhadap citra buruk produk di ajang Paris Fashion Week? Karena berdasarkan riset kuesioner kita, kebanyakan mereka itu menilai positif atau malah bodo amat dengan ajang Paris Fashion Week. Selama mereka produknya itu cocok di kulit, ya mereka pakai aja. Gitu sih Pak. Dan apakah efektifnya Smart Goals mereka yang mereka buat gitu loh di kelompok Tulus. Terima kasih. Oke, thank you. Bapak, saya izin bertanya. 423. Iya Pak. Oke, silakan. Ketika kalian membuat Smart Goals, berapa persen yang akan tercapai dan memakai tools apa untuk mengetahui Smart Goals kalian itu tercapai dalam targetnya? Terima kasih Pak. Oke, thank you. Herlina, silakan. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak. Dilihat dari kompetitor skincare yang tersebar di Malang Raya, seberapa yakin kalian bahwa produk Scarlett itu unggul dari produk lainnya? Oke. Itu aja, Herlina? Saya ingin menambahkan dari pertanyaan Pak. Oke, silakan. Putri Herlina. Iya, silakan. Terus terang bahwa
kenapa pertanyaan Puput tadi, seberapa yakin kalian bahwa produk Scarlett itu unggul di Malang Raya? Apalagi kita bisa lihat sendiri bahwa produk lokal Malang itu seperti MS Glow itu yang menasional, bahkan go internasional gitu. Kira-kira kalian gimana ini bisa unggul gitu? Mungkin itu aja sih, Pak. Oke, thank you. Bapak, saya izin menambahkan pertanyaan. Boleh? 4, 2, 3. Iya, Pak. Dalam riset ini, target market kalian itu siapa? Target audiens kalian itu, dan target audiens itu kalian itu menuju ke siapa? Itu sih, Pak. Bisa diulang? Bisa diulang, Nisa? Sorry, nggak dengar. Pelan. Dalam riset ini, target market kalian itu siapa? Dan target audiens itu juga kalian, target audiens dan target market kalian itu siapa? Cuman itu, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Boleh? Saya ingin menjawab pertanyaan yang tentang... NIM-mu berapa? 516, Pak. Oke, 516 silakan. Media planning ya. Tentang apakah televisi itu masih relevan. Jadi maksud kami di sini ada 2 program. Yang pertama itu menjangkau, seperti dijelaskan, menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi kan sebenarnya nggak semua orang itu paham tentang sosial media. Walaupun memang target audiens kami ini bisa menjawab pertanyaan tadi juga, mayoritas itu memang mahasiswa atau mahasiswa di Malang Raya. Tetapi banyak tempat-tempat seperti di daerah-daerah pelosok mungkin yang masih menggunakan TV, daerah Malang-Malang yang pojok-pojok kabupaten itu masih menggunakan televisi, bisa menjangkau. Lalu dengan adanya strategi kedua, yakni menjangkau di bagian di sosial medianya atau menjurus ke yang lebih spesifik, itu dapat menjangkau yang target audiens kami tadi. Jadi istilahnya televisi ini sebagai pendorong utama, pendukung, lalu pendorong utamanya yang media online ini. Bisa diterima mungkin? Oke, mungkin Ikrom bisa diperjelas lagi, ya, ujung Malang Raya sebelah mana yang belum terjangkau internet sehingga mereka harus nonton TV nih? Maksud saya gini, Pak, bukan tidak terjangkau internet Pak, tapi orang-orangnya di sana seperti lebih apa Pak ya, lebih banyak mengkonsumsi nonton TV. Oke, ya. Di daerah mana? Di daerah mana? Contohnya di rumah saya, Pak, di daerah Tumpang pojokan gitu, Pak. Itu ayah saya maupun saudara-saudara saya yang di sana, yang istilahnya orang pondok, itu kan bisa saja nggak mungkin bawa HP atau dari sosial media gitu kan, Pak. Itu, dan nggak mungkin kan itu juga nggak merawat wajah seperti yang teman-teman bilang, seperti yang Scarlett butuhin. Itu seperti itu. Jadi ada 2 strategi penting. Yang pertama ya, yang pertama pendukungnya TV itu, lalu itu yang pendorongnya sosial media, seperti itu, Pak. Oke, thank you. Terima kasih. Pak, saya bisa ini nggak sih Pak jawab? Nggak bisa. Pertanyaanmu udah 2 soalnya, Ki. Pertanyaanmu udah 2, Ki. Sampaikan ke lewat temanmu aja. Oke, Pak. Pak, untuk NIM 004 boleh diulangi lagi? Boleh. Oke, pertanyaannya, apakah semua customer atau pelanggan pengguna Scarlett Whitening, khususnya yang mahasiswa atau mahasiswi Malang Raya, peduli terhadap citra buruk produk di ajang Paris Fashion Week? Karena berdasarkan riset kita, kebanyakan mereka itu menilai positif atau malah bodo amat dengan ajang Paris Fashion Week. Selama mereka cocok, ya mereka pakai aja produknya gitu. Oke, boleh saya jawab pertanyaannya? NIM-mu berapa, Stella? NIM 350. Oke, dari hasil survei kelompok kami itu menunjukkan bahwa hampir 50% atau 80% itu mereka peduli dengan citra dan reputasi dari brand. Rata-rata mereka menjawab ini seperti pembohongan publik yang ikut Paris Fashion Week kemarin. Mungkin bisa disampaikan data tersebut ada di halaman berapa? Mungkin bisa dilihat di slide kedua ya, Pak.
Oke. Di bagian argumen dari salah satu salah satu audiens kami. Oke. Di situ ada dua pendapat, Pak. Yang satunya menurut saya kurang cocok karena Scarlett bukan brand fashion sehingga termasuk kebawaan publik. Walaupun satunya memang seperti yang dikatakan oleh Hazel bahwa juga tidak peduli walau misinformasi. Tapi hal itu juga jadi concern gitu Pak Hazel. Concern dari Oke, bisa diterima. Gitu. Oke, 2 menit lagi. Tertinggi 95. Pak, izin bertanya. Boleh? Apakah masih boleh? Boleh. Oke. Terakhir. Kalau kita lihat di PPT kalian itu tidak menyebutkan kata laki-laki, cowok atau pria. Apakah Scarlett ini hanya difokuskan pada satu gender saja? Oke. Silakan ditanggapi. Satu setengah menit lagi untuk sesi awal ini. Nilai terendah masih di 70 dan itu dari 350. Sela Salsa. Satu menit terakhir. Saya mau menjawab yang target market sama target audiens. Boleh. Itu target market, target audiens itu semuanya dari mahasiswa yang menyukai K-pop atau yang nggak menyukai K-pop yang berdomisili di Malang Raya. Itu aja? Iya. Dari hasil survei, dari segmentasi kita seperti itu. Oke, waktunya habis. Nilai final. Bentar, aku konfirmasi dulu. Tulus apakah hanya 3 orang? Ayo. 4, Pak. Satunya ke? Satunya tidak hadir karena? Hadir, Pak. 317 hadir? Iya, hadir. Oke. 317 hadir, 0. Oke, kalau gitu aku sampaikan nilai akhirnya. Nilai akhir kalian dari Flanelis 29,85, 423, 75, 004, 80, 229, 75. Kemudian dari Tulus 23685, 350 75, 516 95 dan 317 kamu cuma mendapatkan nilai dari presentasi video. Yang itu maksimal 25 poin. Oke, thank you. Di sesi pertama kita selesai, next ke sesi berdua. Thank you Tulus dan Flanelis. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Herlina kasih, dan Pak. Ikrom. Kalian sangat menonjol di sesi ini. Oke, next. Aluna dan Black Tea. Apakah sudah hadir? Black Tea hadir, Pak. Aluna. Black Tea udah lengkap? Black Tea udah lengkap? Insya Allah sudah, Pak. Aluna udah lengkap? Halo? Sudah, Pak. Oke.
Oke, ini nanti 10 menit yang pertama. Silakan Black Tea yang mulai dulu ya. Silakan Black Tea bertanya dan Aluna yang menjawab. Kemudian nanti di sesi berikutnya baru Aluna yang bertanya dan Black Tea yang menjawab. Black Tea, ya itu. Silakan dikonfirmasi. Ntar aja konfirmasinya ya. Oh gitu ya, oke Pak. Konfirmasinya ntar aja, sekarang fokus ke Q&A dulu aja. Oke, waktunya bakal aku mulai setelah pertanyaan pertama selesai. Silakan Black Tea. NIM-nya sebutin dulu, jangan lupa. Saya dengan NIM 447 mau bertanya ya. Ini kan perihal smart goals kalian ini ya. Tolak ukur keberhasilan dari smart goals kalian itu seperti apa? Karena kan setahu saya di smart goals itu perlu presentase yang jelas gitu kan. Tapi saya melihat di PPT kalian itu nggak terlihat presentase yang jelas tersebut. Terima kasih. Oke, thank you. Pak, ini di pertanyaan semua atau langsung pertanyaan jawab gitu Pak? Pertanyaan semua nggak apa-apa, pertanyaan ada yang mau menjawab juga nggak apa-apa. Oh gitu, siap Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Waktunya udah berjalan. Saya Pak dengan NIM akhir 440 bertanya pada poin memori, mengapa Tartik, tools, dan outcome-nya itu kosong Pak? Oke. Strategi kenapa ada yang tidak lengkap? Ya. Langsung saya jawab. Pertanyaannya Yola. Jadi yang bagian memorinya itu kita kosongkan karena sebenarnya bagian desire dan juga yang bawahnya itu sama. Makanya kita tidak menginput di situ karena intinya itu untuk membuat target intinya itu untuk mengikuti event kecantikan Local Beauty Fest dan juga kampanye Love Yourself. Jadi kita tidak menginput di situ karena sudah ada inputan di situ. Gimana? Kita tidak menginput karena sudah ada inputan di situ. Bisa lebih spesifik lagi? Desire kan sudah ada keterangannya ya Pak? Betul. Di situ. Nah, kalau yang memori sebenarnya kita nggak menginput itu karena tujuannya itu sama dengan desire. Kenapa tidak dihilangkan saja poin memori? Mungkin karena di situ juga kesalahan kami juga tidak, meskipun sama kita tidak menginputnya sih Pak. Kalau memang tidak dibutuhkan bisa tidak dicantumkan sebenarnya. Delapan menit lagi. Baik Pak, saya mau bertanya. NIM? NIM 433. 433, silahkan. Apa tolak ukur pemilihan waktu selama 2 bulan di dalam smart goals kalian? Dan bagaimana cara untuk memaksimalkan waktu 2 bulan itu untuk memenangkan pasar ini? Oke, kenapa 2 bulan dan bagaimana memaksimalkannya? Pak, saya izin bertanya. Boleh. NIM-mu berapa? NIM 459. Oke, 459. Silakan. Ini kan pada bagian program kalian ada 3. Nah, itu 3-3-nya nggak ada deskripsinya kan. Nah, pertanyaan saya ini, pada program Beauty Fest ini, unique selling yang kalian berikan agar target audiens itu dapat berpartisipasi dalam acara tersebut. Jadi apa unique selling pada program Beauty Fest kalian? Oke. Apa yang bikin program kalian beda dan bikin orang mau ikutan?
6 menit lagi. Untuk pertanyaannya Diva boleh diulang karena kelompok kami kurang jelas dengarnya. Oke, silakan Diva. Putus. Di bagian program ini kan kalian tidak memberikan deskripsi dari ketiga program tersebut. Nah, pertanyaan tadi itu untuk program yang Beauty Fest, apa unique selling yang kalian berikan agar target audiens itu dapat berpartisipasi dalam program tersebut? Aku mau coba jawab. Oke, 4.30. Ya, jadi salah satu poin uniknya dari White Lab ini dalam mengikuti Local Beauty Fest itu nantinya di dalam Local Beauty Fest ini dia bakal menghadirkan brand ambassador White Lab, yang mana brand ambassador ini merupakan artis-artis lokal Indonesia yang sedang naik daun. Mungkin teman-teman juga udah tahu brand ambassador White Lab siapa saja yang sedang naik, artis Indonesia siapa saja yang menjadi brand ambassador dan sedang naik daun. Contohnya adalah Rangga Azo. Gitu. Oke, apakah dengan mendatangkan influencer atau brand ambassador itu orang udah pasti bakal datang? Kemungkinan besar iya sih Pak. Soalnya gini, siapa sih orang sekarang yang nggak bakal tertarik lihat artis yang lagi naik daun? Data atau asumsi? Asumsi. Lima menit lagi, silakan. Pak, saya mau izin bertanya lagi sih, Pak. Boleh, silakan. Jatahmu tinggal 1. Untuk pemilihan key message sih, ini kalian berdasarkan apa ya? Karena kalau menurut kelompok kami itu yang key message-nya itu not your ordinary skin, tapi kalian itu menyantumkannya powered by science, inspired by beauty. Itu gimana ya? Ayo. Gimana tuh? Silakan. 4 menit lagi. Oke, Dini, silakan. Saya izin menjawab pertanyaannya Ilman, Pak. Yang kenapa key message kita itu power by science, inspired and beauty. Jadi di sini kan key message itu kan merupakan hal esensial yang ingin disampaikan kepada target audiens ya. Jadi kalau misalkan power by science, inspired and beauty itu hal yang ingin kita sampaikan ke target audiens kita sih Pak. Sedangkan kalau tagline itu kan bagian dari konsep kreatif dari dalam kalimat yang singkat ya. Jadi menurut kami, not your ordinary skincare itu merupakan tagline sih, Pak. Sekian. Sehingga tagline dan key message harus berbeda atau boleh sama? Menurut saya sih beda sih, Pak. Oke, harus berbeda. Thank you. Tiga menit lagi, silakan. Kesempatan terakhir Black Tea buat nanya. Nilai tertinggi 85 oleh 447. Pak, saya mau bertanya. Oke. Ini mau berapa ya? 433. Oke. Indikator keberhasilan buat di event beauty fest kalian itu minimal partisipannya sebanyak 500 partisipan. Itu kira-kira untuk setiap minggu atau setiap bulan, dan bagaimana cara kalian untuk menggait partisipan sebanyak itu? Oke, nice banget. Parameter angkanya sudah ada, tetapi per apa? Dua menit lagi. 440 Pak, ingin bertanya. Oke, silakan. Pada point action, kenapa hanya berhenti di mutual understanding dengan target audience White Lab, sedangkan kita itu perlu memenangkan pasar di Malang Raya. Jika hanya berhenti di mutualan understanding, terus mau diapakan itu, Pak?
Nice. Yeni, boleh diulang pertanyaannya? Parameter kegiatan kalian adalah menghadirkan 500 orang. Gitu kan? Nah, 500 orang itu per kegiatan atau total, atau per bulan, atau per minggu, atau per kapan nih 500 orangnya? Intinya kayak gitu. Jadi pokoknya setiap kapan local beauty fest ini diadain dan ya gitu. Intinya gitu kan. Maksudnya setiap local beauty fest ini diadain, bakal datang berapa? Gitu kan. Bukan, 500 orang yang kalian maksudkan, itu apakah setiap kegiatan atau total kegiatan dalam 1 tahun mungkin? Atau gimana? Aku izin jawab. Jadi local beauty fest sebelumnya itu diadakan selama, kalau ini nggak salah, itu setiap tahun itu ada local beauty fest. Jadi jadi target kita nantinya yang bakal kita adain local beauty fest White Lab ini, datang 500 pengunjung itu setiap tahunnya. Oke, 500 pengunjung setiap tahun. Iya. Terima kasih. Setiap tahun 500, dikit banget ya. Oke. Bentar, Alina, tapi di timeline kalian membuat timeline di setiap minggu di bulan Agustus untuk acara event beauty fest. Oke, waktu habis. Jadi ada inkonsistensi antara yang disampaikan Aluna dengan yang di paper. Tuntar, iya. Oh iya. Oke, itu ntar silahkan dibicarakan. Tetapi sekarang kita geser ke sesi kedua. Silakan Aluna siapkan pertanyaannya dan Black Tea silahkan jawab. Singkat, padat, dan jelas aja. Oke. Timernya bakal aku mulai sesaat setelah pertanyaan pertama selesai. Silakan. Oke, Dini. Saya ingin bertanya, di program kan ada mengganti visualisasi media sosial. Jika kalian sudah mengganti konsep White Lab dari yang dulu menjadi konsep kalian, dan ternyata reach target audiensnya justru tuh menurun atau lebih banyak reach dari konsep sebelumnya, ada strategi apa yang bakal kalian lakuin untuk memecahkan masalah tersebut? Oke. Aku izin menjawab dulu sih. Talita dulu, 444 mau nanya? Iya, saya izin bertanya. Itu kan dalam brand collab di situ tertulis akan berkolaborasi membuat produk dengan Luwak White Coffee dengan skincare yang berbahan dasar kopi. Akan tetapi dalam smart goal statement kalian itu menuliskan peningkatkan penjualan produk 50% dalam waktu 6 bulan. Apa itu tidak terlalu mepet karena kan belum lagi untuk melakukan riset uji klinis dan yang lainnya. Kenapa Anda tidak lebih memfokuskan promosi produk-produk awal White Lab saja dibandingkan melakukan itu? Karena Anda memiliki time bound hanya dalam waktu, menurut saya itu agak terlalu singkat untuk meluncurkan produk baru. Terima kasih. Oke, nice, bagus. Oke, dari 474, silakan, Arwah. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Kan sebelumnya tuh Yuki Kato itu pernah jadi brand ambassador-nya Senka yang saat itu juga ada variasi untuk kulit berjerawat. Hal ini sesuai dengan kulit wajah Yuki Kato yang memiliki permasalahan kulit berjerawat dan beruntusan berdasarkan situs dream.co.id, wallipop.tik.com, dan tribunnews.com. Jadi Yuki Kato ini sesuai dengan wajah Senka sendiri. Oleh karena itu, apa alasan kalian memilih Yuki Kato sebagai brand ambassador White Lab yang mana berfokus pada mencerahkan? Lalu yang pertanyaan kedua, ada kan di PPT kalian ada program yang namanya berkonsultasi dengan pakar skincare. Tahu saya White Lab itu udah ada program konsultasi sendiri yang mana sekarang masih berjalan di WA dan Line. Jadi bedanya di sini program kalian dengan yang sebelumnya sudah ada itu apa? Oke, atau kalian ingin mempertahankan program sebelumnya? Gitu, terima kasih. Oke, thank you. Nice. Next, 430, silakan.
Aku izin bertanya. Jadi dari 87,1 responden itu ada 11,3% yang membeli skincare itu karena pengaruh dari ulasan influencer. Dan di poin tos kalian itu ada formula yang digunakan produk-produk White Lab sudah disesuaikan dengan kondisi kulit bla 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 bla, dapat direview oleh beauty vlogger sehingga dapat memicu ketertarikan. Dengan responden yang 11,3% ini, apakah kalian yakin menjadikan beauty vlogger atau beauty influencer ini sebagai pendorong supaya orang-orang ini tertarik dengan White Lab? Terima kasih. Oke, nice. Datanya cukupkah hanya segitu? Oke, saya mau menjawab pertanyaan yang pertama ya dari ini. 47 silakan. Visualisasi, tentang visualisasi. Sebelumnya kan kita udah melakukan riset tentang bagaimana target pasar yang cocok dari White Lab. Mereka akan menyukai sesuatu hal yang simple namun tetap elegan. Nah, visualisasi yang ingin kita tampilkan itu berupa visualisasi yang di Instagram yang memberikan kesan bahwa itu simple tapi memang elegan, tidak mengurangi estetika dari produk White Lab sendiri. Jikalau memang semakin turun, maka kita perlu melakukan riset lagi yang lebih mendalam tentang keinginan dari audiens yang mereka inginkan. Seperti itu. Oke, agak ribet ya. Oke, nggak apa-apa. 444, Talita? Ya, saya mau bertanya lagi. Kan pada bagian program Event Beauty Fest kalian tuh terdapat program seminar dengan pemateri dari co-founder White Lab. Mengapa kelompok Anda tidak memakai pemateri yang ahli dalam bidangnya seperti argumen yang terdapat di positioning Anda yang merupakan produk skincare khusus dari para ahli dibandingkan memakai co-founder sebagai pemateri? Terima kasih. Nice. Oh. Thank you. Next, 431, Dini. Tagline itu yang tadi saya bilang kan bagian dari konsep kreatif dalam branding ya. Dan biasanya berupa kalimat singkat yang bisa mendeskripsikan jelas dan sederhana tentang apa yang ditawarkan brand kepada konsumen. Tapi yang saya lihat di bagian tagline kelompok Black Tea itu berupa tagar yang dimana fungsinya kan untuk membantu orang dalam mencari topik-topik tertentu ya. Jadi menurut kalian tagline yang udah kalian presentasiin itu apakah sesuai dengan deskripsi singkat White Lab agar mudah diingat oleh konsumen juga? Terima kasih Pak. Nice. Ya, aku mau jawab yang masalah tagline. Jadi kan bentar. 430 resen duluan tadi soalnya. Oh, oke Pak. Oke. Aku izin bertanya di poin strategi, taktik, tools, dan outcome. Itu ada strategi yang bagian attention, membuat brand White Lab diperhatikan oleh target audience, dan tools-nya adalah Instagram, website, media online, dan media cetak. Aku ingin tanya, di sini kan Instagram dan media cetak itu merupakan media yang berbeda gitu. Gimana caranya kalian bikin brand White Lab ini diperhatikan oleh target audiens yang mana pengguna Instagram dan media cetak itu karakternya berbeda? Apakah bakal disesuaikan oleh medianya atau tetap disesuaikan sama target audiens White Lab tersebut? Terima kasih. Oke, thank you. Ilman? Baik Pak, silakan. Saya mau menjawab yang tagline ya Pak ya. Jadi kita kan punya 2 tagline tuh di bentar saya sambil lihat. Kan tagline yang sering digunakan sama White Lab itu yang tagline utama. #White Lab, White Lab ID, dan satunya itu ID-nya nggak di caps lock. Nah, bedanya sama pendukung itu kayak biar happy healing to you itu kayak mendukung agar program kita yang sharing pengalaman sesudah dan setelah menggunakan White Lab itu dapat diakses gitu Pak dengan mudah, sama #glowing with White Lab juga. Jadi itu bukan tagline utama tapi melainkan tagline untuk mempermudah audiens untuk mencari program yang telah kita buat. Oke, sebenarnya tadi pertanyaannya lebih ke ini sih. Kenapa kalian menyamakan status tagline dan hashtag? Ilman udah ngomong bahwa hashtag itu untuk mempermudah nih. Untuk mempermudah siapapun buat akses ke campaign kalian. Tetapi kenapa itu diposisikan sebagai tagline? Just that. Plus juga kenapa tagline-nya ada 2 gitu? Perusahaan mana yang punya tagline 2?
3 menit lagi. 3 menit lagi, guys. Arwa boleh minta tolong diulang pertanyaan yang brand ambassador Yukikato tadi. Oke, Arwa silakan. Ya intinya Yukikato kan pernah jadi brand ambassadornya SNK. Dan dia juga itu saat itu memiliki tipe wajah, tipe kulit berjerawat dan beruntusan. Di situ juga ada datanya ya, berdasarkan Dream.com dan Tribun News. Nah, kenapa kalian memilih si Yukikato ini? Padahal kan SNK keperbalikan gitu loh. Bisa dipahami? Kenapa kalian menggunakan brand ambassador yang sudah dipakai produk lain yang karakteristik produknya berkebalikan dengan klien kalian? Apakah sudah benar-benar riset saat memilih brand ambassador atau udah deh cantik pilih aja gitu? Sesimpel itu. Kalau dari kelompok kami, kita melihat Nimo berapa? asal dari Nimo berapa, Rahmi? 459. Oke, 459, silakan. Silakan. Kalau dari kelompok kami, itu kita melihat bahwa Yukikato kan berasal dari lahir di Malang. Nah, itu bisa menaikkan pasar produk wet lab ini di Malang Raya. Itu aja? Iya, Pak. Satu menit terakhir. Terserah buat yang jawab atau buat yang nanya. Saya izin menjawab, Pak. Yang pertanyaan Karin yang antara Instagram sama media cetak. Tadi pertanyaannya fokus bukan? Kenapa menggunakan dua jenis media yang sangat-sangat berbeda karakteristik audiensnya? Ya, karena kalau menurut kelompok kami, kita menggunakan dua media, Instagram sama media cetak. Karena yang pertama, untuk Instagram, kita lebih fokus kepada promosi dan review-review untuk menarik konsumen. Sedangkan untuk media cetak ini, kita lebih fokus ke penghargaan-penghargaan atas apa prestasi yang sudah diraih oleh White Lab. Jadi begitu. Oke. Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Di sesi kedua ini, aku umumin nilainya. Dari Black Tea, nilai tertingginya di 447, dapat 90. 433, 85. Kemudian 440 dan 459, 80. Untuk di Aluna, 474 dan 431, 90. 430 dan 444, 85. Oke, thank you. Kita bakal balik nanti jam 7 malam. Buat teman-teman yang mau nonton. Pak, ini buat yang klarifikasi video itu jadinya gimana ya, Pak? Oke, klarifikasi video. Silakan, Mas Kwon. Iya, ini teman-teman kok nggak ada link videonya ya? Kemarin juga nggak sesuai brief ya, ada asdos yang nggak dikasih akses juga ya waktu pengumpulan, baru setelah aku bilang baru dikasih akses. Ini nggak sesuai brief ya teman-teman ya. Iya Pak, kalau itu memang kalau nggak dikasih akses memang pure dari kesalahan kami. Cuman waktu itu kami sudah mengupload dan setelah itu selang sehari atau 2 hari itu kami cross check lagi, tapi videonya itu nggak ada. Kita juga nggak tahu itu gimana ceritanya kok video itu nggak ada. Nah, berarti nilainya 0 ya yang video ya. Iya, kalau kalian nggak tahu, saya juga nggak tahu dong. Gimana nih? Ya nilainya juga nggak tahu juga tuh. Ya udah deh. Kita udah punya bukti untuk penguploadannya loh, Pak. Masa ya, Pak? Maksudnya adalah
kalian sudah punya bukti upload, tapi kami tidak punya bahan untuk dikoreksi. Permasalahannya di sana gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian ada kasus serupa, sesimpel kalian langsung kontak asisten, kemudian langsung klarifikasi dan minta solusi untuk gimana caranya video bisa dinilai atau dokumen bisa dinilai. Nah, karena sampai saat ujian ini kalian tidak ada itikat itu, karena itu kami tidak bisa menilai. Oke. Tapi Pak, kita sudah konfirmasi ke Mas Kon, tapi tidak direspon gitu, Pak. Jadi kalian konfirmasinya H+ berapa? Waktu hari itu juga, Pak. Oke, ntar dicek sama Mas Kwon dan konfirmasi berikutnya by chat aja. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Thank you. Nanti kita balik lagi. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.